Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anakku dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan Ibu dalam kondisi sekarang ini meminta kita untuk tidak bertatap muka. Maka izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu kepada kalian. Ada pepatah, kalau tidak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Sri Tri Purwaningsih. Kalian cukup memanggil dengan sebutan Ibu Tri. Sel elektrokimia. Dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan sel elektrokimia bisa kita jumpai pada aki, batu baterai, dan pelapisan logam atau penyepuhan logam. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Perbedaan antara keduanya bisa dilihat pada tabel berikut. Pada sel Volta, energi kimia dirubah menjadi energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Dalam sel Volta, katoda bertindak sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif, atau kita singkat dengan kepan. Pada sel elektrolisis, katoda bertindak sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Pada sel Volta terjadi reaksi spontan, sedangkan pada elektrolisis terjadi reaksi tidak spontan. Sel Volta. Dalam sel Volta ini akan kita pelajari, yaitu yang pertama gambar sel Volta, yang kedua notasi sel, yang ketiga potensial reduksi, dan yang keempat memperkirakan berlangsungnya reaksi dengan potensial sel. Pada sel Volta terjadi reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang berlangsung serta-merta. Contohnya adalah reaksi antara logam zinc dengan larutan tembaga 2 sulfat. Reaksi yang dapat terjadi dituliskan sebagai berikut. Zn solid ditambah Cu2 plus aquos akan menghasilkan Zn2 plus aquos plus Cu solid. Susunan sel Volta yang berdasarkan reaksi redoks spontan, contohnya Zn dan ion Cu2 plus. Pada sel Volta, katoda terjadi reduksi bermuatan positif dan anoda terjadi oksidasi bermuatan negatif. Gambaran contoh sel Volta tersebut adalah logam zinc dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, atau larutan ZnSO4, sementara sepotong logam tembaga dicelupkan pada larutan ion Cu2+, atau larutan tembaga 2 sulfat. Logam zinc akan larut sambil melepas 2 elektron. Sementara elektron yang dibebaskan tidak memasuki larutan, tetapi tertinggal pada logam zinc itu. Elektron tersebut selanjutnya akan mengalir ke logam tembaga melalui kawat penghantar. Ion Cu2+ akan mengambil elektron dari logam tembaga kemudian mengendap. Reaksi yang terjadi yaitu Zn solid bereaksi menjadi Zn2 plus aquos ditambah 2 elektron, dan Cu2 plus aquos ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu solid. Dengan demikian, rangkaian tersebut dapat menghasilkan aliran arus listrik atau elektron. Notasi sel Volta. Suatu sel dapat dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan diagram sel. Kita perhatikan diagram sel berikut. Perhatikan urutan penulisan di anoda, menunjukkan Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Kemudian, perhatikan urutan penulisan di katoda, menunjukkan bahwa Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Sementara di bagian tengah yang ada tulisan 2 adalah jembatan garam, dan ada beta fase, baik fase dari Zn dan fase dari Cu. Elektroda Zn di anoda terletak paling kiri dan elektroda Cu di katoda terletak paling kanan. Yang ketiga adalah potensial elektroda standar, yaitu kecenderungan teroksidasi atau tereduksinya suatu unsur. Ini merupakan sifat khas dari suatu unsur. Kecenderungan tersebut dinyatakan dengan suatu parameter yang disebut dengan potensial elektroda standar atau E0. Beberapa potensial elektroda standar E0 volt sudah ditentukan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut. Contoh adalah Li aquos ditambah 1 elektron menghasilkan Li solid. Potensial standar elektroda standarnya adalah min 3,04 dan seterusnya. Sel Volta. Kemudian yang berikutnya adalah potensial sel. Potensial sel sama dengan selisih potensial elektroda positif katoda dan potensial elektroda anoda. Atau NO sel sama dengan NO katoda dikurangi NO anoda. Katoda adalah elektroda yang mempunyai nilai NO lebih besar atau lebih positif,
Sedangkan anoda adalah enol yang mempunyai energi yang lebih negatif atau lebih kecil. Potensial reaksi redoks sama dengan potensial sel yang dibentuknya setengah reaksi reduksi menyusun katoda, sedangkan setengah reaksi oksidasi menyusun anoda. Suatu reaksi redoks dapat berlangsung spontan apabila potensial redoksnya bertanda positif. Redoks spontan berarti N0 redoks lebih besar daripada 0 atau positif. Jika suatu reaksi redoks tidak spontan, reaksinya kebalikannya yang berlangsung spontan. Untuk mengetahui keaktifan satu logam, kita bisa perhatikan deret keaktifan logam disebut dengan deret volta, yaitu susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya disebut dengan deret elektrokimia atau deret volta. Jika dimulai dari logam dengan potensial elektroda paling negatif, urutan deret volta diperoleh sebagai berikut, yaitu logam bagian kiri memiliki NO sel bertanda negatif. Semakin ke kiri kedudukan logam, semakin reaktif atau semakin mudah melepaskan elektron. Semakin ke kiri kedudukan logam, semakin mudah mengalami korosi dan merupakan reduktor yang semakin kuat. Semakin ke kanan kedudukan logam, semakin kurang reaktif, sukar melepaskan elektron. Semakin ke kanan kedudukan logam, semakin kuat mencegah korosi dan merupakan oksidator yang semakin kuat. Logam sebelah kiri dapat mengusir atau mendesak atau mereduksi logam sebelah kanan, sehingga reaksi dapat berlangsung spontan. Logam sebelah kanan tidak dapat mengusir atau mendesak atau mengoksidasi logam sebelah kiri, sehingga reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak spontan. Izinkan Ibu sedikit memberikan motivasi pada kalian agar kalian tetap semangat belajar. Belajarlah dan bekerjalah dengan rasa cinta. Apa maksudnya? Andaikan sekarang kalian sebagai pelajar, maka kalian belajarlah dengan rasa cinta. Sehingga seberat apapun kalian nanti di sekolah menempuh pembelajaran dan sesempit apapun waktu yang kalian miliki, kalian akan merasa tetap senang karena kalian merasakan itu dengan sebagai rasa cinta. Apa yang kalian kerjakan akan kalian berikan kepada orang yang kalian kasihi. Semangat, semoga kita akan berjumpa kembali dan kita akan bertemu di waktu yang akan datang dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.